Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 10A dan 10B. Hari ini Ustazah kembali rekaman ya. Artinya tidak langsung kita Zoom. Jadi sekali lagi mohon maaf karena Ustazah ada hal yang sangat penting untuk Ustazah kerjakan. Jadi Ustazah harapkan dengan rekaman ini tidak mengurangi nilai dari KBM kita atau pembelajaran kita. Yang hari ini Ustazah rencanakan adalah pertama Ustazah akan memberikan kisi-kisi atau materi yang akan Ustazah ujikan di semester genap ini atau untuk ujian kenaikan kelas. Yang kedua, hari ini kita akan membahas beberapa contoh soal, insya Allah bermanfaat. Seperti yang Ustazah katakan tadi, hari ini kita akan khususkan untuk persiapan kita ujian kenaikan kelas. Ananda, sebelum kita mulai tentunya tak henti-henti kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini tak terhitung, tak terhingga begitu banyak limpahan rahmat dan nikmat yang telah kita rasakan, yang telah kita nikmati, yang telah kita terima, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, yang rasanya memang yang paling layak kita lakukan sebagai makhluk Allah, yaitu hanya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan begitu banyak limpahan rahmat beliau. Dan tentunya Nanda sekalian, kita tak lupa selawat dan salam kepada panutan kita, tuntunan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarga beliau, kemudian pengikut-pengikut beliau di hari akhir nanti. Insya Allah kita berdoa kepada Allah, dimudahkan Allah untuk selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ananda tetap semangat di bulan yang penuh berkah ini. Kita niatkan belajar kita ini adalah ibadah. Insya Allah bertambah keberkahan ilmu yang akan Ustazah sampaikan, dan insya Allah kelak nanti saat ujian diingatkan Allah kembali, dimudahkan Allah untuk Ananda mengerjakannya. Jadi yang pertama anak-anakku, kisi-kisi kita yang pertama materinya yaitu masalah energi ya, masalah energi. Ustazah ulangi, masalah energi. Energi apa itu? Energi kinetik Ustazah khususkan. Di sini hitungan. Nanti akan kita bahas beberapa contoh soal. Yang kedua yaitu masalah momentum. Masalah momentum yang Ananda sekalian sudah terima materinya, kemudian sudah Ustazah terangkan. Ini yang sederhana saja Ustazah tanyakan momentum ya. Kita hanya menggunakan persamaan saja, persamaan momentum. P sama dengan massa dikali kecepatan. Yang berikutnya adalah masalah ayunan sederhana. Ini Ustazah ambil di pokok bahasan kita yang paling terakhir di SMA kelas 10, yaitu tentang ayunan fisis atau bandul sederhana. Ya, ini Ustazah nanti insya Allah juga kelak di laboratorium akan kita lakukan percobaannya. Boleh Antuna buka buku fisikanya nak, itu kita lihat atau dipelajarilah contoh soal halaman 259 ya. Ada dua pertanyaan di situ, A dan B. Yang mana nanti Ustazah munculkan, apakah yang A atau yang B, kita lihatlah nanti di saat ujian. Tapi Ustazah harapkan Antuna pahami. Seandainya tidak paham,
bagaimana Ustazah, ini kenapa begini jawabannya? Boleh dijapri ke Ustazah. Nah, Ananda sekalian, dalam kesempatan ini seperti yang sudah Ustazah sampaikan tadi, insya Allah kita bahas beberapa soal. Kita lihat dulu masalah energi kinetik, ya. Energi kinetik yang disimbolkan dengan EK dan persamaannya setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Dalam hal ini Antuna harus pahami ya bahwa massa ini satuannya dalam kilogram, V satuannya harus dalam meter per sekon, sehingga dapatlah EK nanti satuannya adalah joule. Kenapa ini harus Antuna pahami? Karena nanti ada di soal itu yang satuan V-nya bukan meter per sekon. Jadi jangan langsung dimasukkan saja. Kenapa? Karena persamaan ini dengan ketentuan M dalam kilogram, T dalam meter per sekon, sehingga energi kinetiknya satuannya dalam joule. Jadi ini tidak saya rasa tidak terlalu tidak terlalu sulit, karena Antuna sudah belajar fisika sudah 3 tahun di SMP dengan nama IPA, kemudian di SMA juga sudah alhamdulillah sudah ada kemarin belajar besaran dan satuan. Nah, kita mulai. Di sini soalnya adalah coba Antuna tuliskan, Ustazah diktekan ya. Energi kinetik ketika sebuah mobil, energi kinetik ketika sebuah mobil sedang berjalan dengan kecepatan 2 km per jam, 2 km per jam, dan massa mobil 7.000 kilogram, dan massa mobil 7.000 kilogram adalah, ya Ustazah ulangi, energi kinetik sebuah mobil ketika sedang berjalan dengan kecepatan 2 km per jam dan massa mobil 7.000 kg adalah, ya kita lihat nak ya. Diketahui M sama dengan 7.000 kg, kemudian V tadi 2 km per jam. Ditanya adalah EK. Jawab. Nah, ini yang Ustazah sampaikan tadi seperti biasa. EK itu sama dengan, kita tuliskan dulu nak rumus yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soalan kita.
supaya kita tahu apakah sudah tersedia komponen untuk menyelesaikan apa yang ditanyakan. Kalau belum, harus kita cari. Kalau sudah, kita tinggal memasukkan angkanya. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita tuliskan rumusnya, lihat satuannya nak, pasangan satuan. Nah, di sini massa 7.000 kg, kecepatan 2 km per jam. Seperti Ustazah sampaikan tadi, satuannya itu pasangannya adalah M dalam kilogram, V dalam meter per sekon, EK sama satuannya Joule. Maka yang 2 km per jam ini harus kita rubah ke dalam meter per sekon. Ustazah, Ana agak lupa bagaimana merubahnya. Iya, Ustazah ingatkan kembali. Sederhana aja, nanti tinggal merubah meter per sekon. Kilometer dijadikan ke meter, kita tinggal kalikan 1000. Jadi 2000. Ya, kilometer ke meter. Per jam ke dalam sekon, 3600 sekon. Dah, tinggal disederhanakan saja. Nih. Jadi sama dengan 20 per 36 meter per sekon. Sudah, sekarang kita jawab. Kita masukkan. Sudah satuannya sudah sesuai, sudah kilogram dan meter per sekon. Jadi EK sama dengan setengah kali massanya 7.000 kali P-nya tadi, kalau Antuna mau sederhanakan ini tadi boleh, silahkan. Ini sama-sama kita bagi 4. Kita sama-sama kita bagi 4, berarti ini 5, ini 9 ya. Jadi 5 per 9 meter per sekon. Boleh. Jadi kita masukkan ke rumusnya tadi kembali lagi. Jadi 5 per 9 kuadrat. Kenapa? Karena V-nya kuadrat. Nah, untuk seterusnya ini kita sederhanakan 3.500. Maka 3.500 kali 5, 25 per 81. 5 kuadrat 25, 9 kuadrat 81. Ya, ini ya sengaja tidak Ustazah tuntaskan menyelesaikannya. Inilah dia hitungannya. Ini hanya matematika sederhana saja. Satuannya, EK-nya, satuannya adalah Joule. Ya. Jadi tadi Ustazah sudah sampaikan di awal, pertama buat dulu diketahui, kemudian buat rumus yang diperlukan untuk menyelesaikan masalahnya. Yang berikutnya, lihat satuannya. Satuannya harus kita sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Maka setelah itu masukkan angkanya. Nah, ini sederhana aja. Kalau Antuna mau selesaikan, silahkan ini diselesaikan. Ya, nanti satuannya adalah Joule. Demikian, ya. Nah, berikutnya seandainya kita tambahi pertanyaannya sayang, yang B. Ya, kita tambahi pertanyaannya yang B. Tadi kan A ya, kita anggap A. Berapa kelajuan seseorang? Berapa kelajuan seseorang yang massanya 60 kg? Berapa kelajuan seseorang yang massanya 60 kg dan energi kinetiknya sama dengan energi kinetik mobil pada soal A. Ya, tadi pada soal A yang ditanyakan energi kinetik mobil. Ya, energi kinetik mobil. Energi kinetik mobil. Nah, maka yang B ini ada seseorang yang massanya 60 kg. Energi kinetiknya sama dengan si mobil tadi. Yang ditanya, berapa kelajuan seseorang tersebut? Sehingga energi kinetiknya sama dengan energi kinetik mobil. Nah, untuk menjawab yang B, sama seperti tadi, tetap kita buat diketahui. Diketahui sama dengan apa nak?
tadi energi kinetik ya. Ini memang harus kita selesaikan jadinya 3.500 kali 25 ya dibagi 81 3.500 dikali 25 sama dengan, kemudian kita bagi dengan 81 ya, kira-kira 10.080 joule, koma 2. Ini 2 ini 225 kita abaikan boleh ya. Di dalam fisika hitungan seperti ini silahkan aja, mau diabaikan boleh ya. Nah, jadi kita anggap energi kinetiknya sama dengan adalah 10.080 joule ya, 10.080 joule. Kemudian apa lagi diketahui? M, massa seseorang tadi 60 kg. Ditanya itu adalah V. Ditanya V, maka jawab. Rumusnya juga sama seperti tadi, kita tuliskan dulu. Jadi gini nak ya, supaya Antuna tidak silap dan atau tingkat kesilapannya kecil, Antuna buat seperti ini sayang. V dicari dari, kan ini diketahui energi kinetik kan, dari EK sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, maka rumus ini supaya jangan silap, boleh jangan Antuna masukkan angkanya dulu. Kita rubah dulu rumusnya. Ini rumus bisa menjadi 2EK sama dengan mv kuadrat. Nah, baru kita kan perlu V nih. Maka V kuadrat sama dengan 2 kali EK per M. Dah, masukkan angkanya 2 kali 10.080 per masanya 60. Nah, ini bisa kita coret. Kita coret ya. Ini juga bisa kita coret 3. Jadi di sini V kuadrat sama dengan 108 dibagi 3 sama dengan, kalau Antuna mau tuntaskan ini, V sama dengan akar dari 108 per 3 meter per sekon. Itulah dia. Kalau misalnya ada seseorang yang masanya 60, energi kinetiknya sama dengan energi kinetik mobil yang tadi sudah kita tentukan, maka berapa kecepatan orang tersebut agar dia mempunyai energi kinetik sama dengan energi kinetik mobil yang masanya sedemikian tadi sudah kita lihat. Nah, jadi di sini soal ini memang sedikit perlu analisa ya, walaupun tidak berat-berat sekali. Artinya Antuna bisa memodif rumus sesuai dengan apa yang diinginkan atau apa yang ditanya. Seperti yang Ustazah tadi katakan, jadi Antuna ini kelas 10, selanjutnya nanti kelas 11, kelas 12 tidak sulit kalau Antuna sudah terapkan ini dari awal. Apa itu tadi Ustazah katakan? Pertama buat diketahui, yang kedua buat ditanya, yang ketiga buat rumusnya. Nah, setelah itu satuan. Nah, satuan di sini kebetulan tidak masalah, sudah pasangannya. Nah, untuk rumus itu Antuna sudah paham nih bahwa ditanya V. V itu kita cari dari rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat. Kenapa dari sini Ustazah dicari? Karena yang diketahui adalah EK, energi kinetik, dan seterusnya. Inilah dia. Jadi nanti misalnya di dalam soalan Antuna tidak cukup waktu untuk menyederhanakan angkanya, silahkan, tidak jadi masalah, nak, tidak mengurangi nilai. Dengan catatan Antuna sudah buat satuannya, yaitu meter per sekon. Ya, jadi kalau sudah Antuna tutup dengan satuan itu tidak ada yang disalahkan, tidak ada yang bisa menyalahkan.
Kenapa? Karena di sini persoalan fisikanya sudah selesai kalau Antuna sudah tutup dengan meter per sekon. Nah, menyederhanakan akar 108/3 itu persoalan matematisnya. Ya, demikian ya nak ya. Jadi Ustazah rasa paham Antuna. Ini insya Allah nanti Ustazah fotokan, nanti Ustazah kirimkan ke grup sayang ya. Oke. Nah ini tadi tahap-tahapannya. Insya Allah tidak sulit ya, dan seterusnya. Maka kita lihat soal yang berikutnya. Nah, soal yang berikutnya seperti Ustazah katakan tadi tentang momentum, ya. Nah, di sini kembali lagi kita bicara tentang sebuah mobil. Kenapa Ustazah kok suka sekali dengan mobil? Bukan suka dengan contoh mobil. Artinya kan ini tidak asing dengan kehidupan kita sehari-hari. Mobil di sini bisa mobil pribadi, bisa mobil angkutan umum. Nah, tuliskan soalnya sayang, Ustazah diktekan. Sebuah mobil masanya 6.000 kilogram. Sebuah mobil masanya 6.000 kilogram. Kelajuannya atau kelajuan mobil tersebut 12 meter per sekon. 12 meter per sekon. Hitunglah momentum mobil tersebut. Hitunglah momentum mobil tersebut. Ya, sama seperti tadi ya nak. Kembali kita buat soal nomor 2 ya. Diketahui ya, mobil masanya 6.000 kilogram. Kemudian kecepatannya 12 meter per sekon. Ditanya, ini momentum, simbolnya P ya. Jawab sama seperti tadi. Tulis dulu rumus yang dibutuhkan. Momentum sama dengan massa kali kecepatan. Dah, setelah itu lihat satuan. Apakah satuannya sudah pasangannya? Massa kilogram, V meter per sekon, ternyata ini sudah pasangannya. Jadi kita tinggal masukkan angkanya. 6.000 kali 12 sama dengan 6 kali 2 12 1 ya, jadi 72.000 apa satuan momentum? Kilogram meter per sekon. Dari mana ini satuannya Ustazah? Lihat aja, massa kilogram, V meter per sekon. Ya. Jadi seperti yang Ustazah katakan tadi, soalnya sangat sederhana. Ya, jadi boleh atau Ustazah ingatkan kembali, kita lihat ya, momentum. Ustazah ambil yang sederhana saja. Ini enak ya, P sama dengan artinya momentum linear saja, M kali V dan seterusnya. Ini tadi yang sudah kita kerjakan. Ya, demikian. Jadi diingatkan kembali. Ini kemarin insyaallah kalau tidak salah saja sudah disampaikan, sudah diberikan ke Antuna sekalian. Ya, jadi Ustazah harapkan dengan contoh-contoh soal ini Antuna bisa mengerjakan beberapa soal nanti yang di buku Antuna itu banyak sekali nak untuk latihan. Tak usah pun Antuna mencari buku lain, tapi yang lebih bagus lagi, makin banyak referensi Antuna, maka makin banyaklah atau makin
bisa atau makin mudah Antuna memahami semua soalan yang timbul di dalam setiap materi pembelajaran. Nah, yang berikutnya, yang ketiga tadi sudah Ustazah sampaikan, yaitu masalah ayunan sederhana atau bandul sederhana boleh, ayunan sederhana boleh, ayunan fisis atau bandul fisis boleh, ya. Itu Ustazah ambil dari contoh soal 259. Ustazah, ana tidak ada bukunya. Ya bolehlah dipinjam sama kawan, minta difotokan, dikirim. Artinya harus adalah saya usaha ya. Di situ pada soal nomor 3 ya. Periode ayunan bandul sederhana adalah 3 sekon. Tentukan periode ayunan bandul jika panjang tali ditambah 60%, jika panjang tali dikurangi 60% dari panjang semula. Nah, di sini ini juga sama seperti soal nomor 1, Antuna perlu analisa sedikit. Artinya itulah bedanya SMP dengan SMA. Antuna sudah harus bisa menganalisa sesuatu untuk menyelesaikan masalah yang ada. Ya, jadi di situ ada A dan B, yang mana Ustazah keluarkan itu kita lihat nanti di soal ujian. Seandainya setelah Antuna baca, setelah Antuna pelajari dan dicoba-coba, ternyata Antuna tidak paham, ini dari mana datangnya Ustazah, Antuna boleh tanyakan Ustazah, boleh dijawab Ustazahnya, ya nak ya. Jadi demikian untuk hari ini yang Ustazah khususkan untuk persiapan kita ujian kenaikan kelas, karena insya Allah minggu depan, Kamis depan insya Allah kita sudah mulai libur Syawal ya. Jadi nanti setelah masuk mungkin ada beberapa pertemuan lagi, atau mungkin nanti kita langsung ujian praktik. Nah, sekalian di sini Ustazah sampaikan nak, untuk ujian praktik itu Ustazah ambil memang di pelajaran kita yang terakhir, yaitu masalah getaran harmonis. Ini juga sangat mudah sekali Antuna menganalisa, tapi menganalisa dengan studi referensi. Artinya Antuna bisa membaca seperti yang selalu Ustazah katakan, silahkan apa yang dibaca media cetak atau media elektronik ya, media cetak atau media elektronik itu coba Antuna perhatikan halaman 246. Ini untuk ujian praktik ya nak ya, halaman 246, yaitu aktivitas. Di situ nampak nak ya, di situ ada beberapa contoh getaran harmonis. Nah, pertanyaannya, jadi di sini studi pustaka. Nah, jadi seperti saya katakan, Antuna harus membaca baik media cetak maupun media elektronik untuk menganalisa dengan mengamati ini semua kejadian di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada sayap kupu-kupu, Antuna pasti pernah melihat kupu-kupu, ayunan anak-anak, kemudian ujung mistar yang ditarik naik turun, gerakan shock breaker, ini mungkin nggak pernah lihat ya karena di dalam, kendaraan bergoyang saat melalui jalan berlubang, gerak maju mundur, speaker, getaran pita suara manusia dan seterusnya. Bagaimana soalannya? Nanti ada lembaran khusus untuk ujian praktik. Alhamdulillah, jadi sudah tuntas. Sekali lagi Ustazah mohon maaf ketidaknyamanan ini yang seharusnya kita Zoom, tapi Ustazah ada yang mau Ustazah urus penting, jadi Antuna menerima rekamannya saja. Tapi seperti yang kita katakan tadi, kita harapkan diridhoi Allah, dan kita harapkan juga tidak mengurangi nilai pembelajaran kita. Demikian Ustazah akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita baca doa mengakhiri majelis kita, yaitu subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.